Pernahkah kita menolong orang lain yang susah? Saya percaya kita pernah menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Tetapi saya ingin mengajak kita, seperti apa cara orang Samaria ini menolong orang yang sedang susah tadi. Dan saya coba menggambarkan beberapa poin. Bagaimana orang Samaria ini menolong orang yang susah tadi. Nah, pertama, ia menolong orang yang susah tadi tanpa menunda. Tanpa menunda. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, bayangkan, ia tanpa menunda untuk menolong. Begitu juga kita tarik dalam kehidupan kita. Saya akan percaya kita pasti pernah di posisi orang Samaria ini. Bahkan kita pernah untuk tidak menunda. Bahkan kita pernah menunda untuk menolong. Tetapi orang yang susah tadi memang sudah butuh pertolongan. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Begitu juga kita tarik dalam kehidupan kita ketika nanti ada orang yang susah misalnya. Yang sangat susah. Ayo, jangan menunda untuk menolong orang lain. Coba renungkan. Yang kedua, orang Samaria ini menolong dengan tulus ikhlas. Bayangan saya Bapak Ibu, dari ketulus ikhlasannya ini, di ayat yang ke-34, ia membalut luka-luka orang yang sekarat, orang yang sudah sekarat tadi. Bahkan ia menyirami dengan minyak dan anggur untuk membalut lukanya, untuk menyembuhkan lukanya. Bahkan ia menaikkan orang tadi ke atas keledainya, tunggangannya, lalu membawanya ke penginapan. Di sini menggambarkan ia sangat tulus ikhlas. Ia sangat serius. Ia tidak banyak gombang-gambing. Dan ia benar ingin membantu. Karena orang yang sudah sekarat ini harus dibantu. Dan ia tidak banyak lagi segala berbicara, segala apa. Dia memang membantu dengan tulus ikhlas. Saya tanya kita semua, ketika kita menolong orang lain, apakah kita menolong orang itu dengan tulus ikhlas? Ataukah kita menolong orang lain itu hanya mencari popularitas atau mencari kebanggaan? Kalau seperti itu, kita perlu belajar dari cara orang Samaria menolong orang lain. Yang ketiga, orang Samaria ini menolong tanpa memandang siapa dia. Kalau dia memandang siapa dia, tidak mungkin dia menolong orang yang susah tadi. Tetapi ia memiliki suatu kelebihan di dalam dirinya. Yang pertama tadi, ia tanpa menunda. Yang kedua, tulus ikhlas. Yang ketiga, ia tanpa memandang siapa orang itu. Dia menolong. Dia tidak memilih si A, si B, si C, si tidak. Dia tidak memilih orang terdekat. Bahkan di dalam firman, tidak mungkin dia mengenal orang yang sudah sekarat. Ia menolong tanpa memandang siapa orang itu. Begitu juga kita tarik dalam kehidupan kita. Mungkin ini sering terjadi. Pasti sering percaya, pasti kita sering menolong orang yang lebih kita kenal. Saya akan percaya, ketika orang lain yang tidak kita kenal, kemungkinan kita tidak menolongnya. Tapi diajarkan oleh orang Samaria, memberi gambaran kepada kita, dan coba kita renungkan bahwa sesungguhnya menolong orang lain itu tanpa memandang siapa dia. Nah, yang keempat, orang Samaria ini menolong tanpa mengharapkan imbalan balasan. Orang Samaria menolong orang susah tanpa mengharapkan imbalan dan balasan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dijelaskan di ayat yang ke-34 ayat terakhir,
Ia pun langsung mengantar orang yang sekarat ini ke tempat penginapan dan merawatnya, dan dijelaskan lagi di ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia mengantar uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan katanya, rawatlah dia, dan jika aku belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku akan kembali. Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini menggambarkan ia sungguh menolong dan ia tidak memandang untuk menerima balasan, untuk menerima imbalan, tetapi ia menolong orang yang sekarat itu memang niat, dan ia tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Bahkan ia tidak lagi menagih orang yang sudah sembuh ini. Ia menolong tanpa mengharapkan balasan. Begitu juga kita tarik dalam kehidupan kita. Apakah kita menolong orang lain itu supaya orang lain membalas kita? Misalnya kita kasih dia uang, apakah uang itu kita tuntut untuk diganti kepada kita? Tidak. Pak Ibu saudara-saudara, ingat, ketika kita menolong orang lain itu tanpa kita suruh untuk mengganti, untuk membalas, ia pasti akan mengerti. Bahkan Tuhan akan menggantikan, bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan itu mempunyai banyak cara untuk membalas kebaikan kita. Coba renungkan itu. Ketika kita hari ini ingin menolong orang lain yang selalu mengharapkan imbalan, yang selalu mengharapkan ini, kita belajar dapat gambaran dari orang Samaria ini. Ia tanpa mengharapkan imbalan balasan ketika menolong orang yang susah. Yang kelima, kita belajar bagaimana orang Samaria ini menolong. Ia menolong tanpa menunggu mampu. Ia menolong orang susah tadi, ia menolongnya tanpa menunggu mampu. Kenapa? Ya, dia di dalam perjalanan. Ini yang dia bawa, ini yang dia berikan. Kalau dia menolong orang itu harus mampu dulu, kemungkinan dia pulang dulu mengambil ini, mengambil duit. Tetapi tengah-tengah perjalanan itu sesuatu yang genting, tetapi ia menolong tanpa menunggu mampu. Inilah yang sudah kuberikan, inilah yang ada. Dan di sini menggambarkan orang Samaria menolong tanpa menunggu mampu, dan ia menolong dengan inilah kemampuan yang kumiliki. Katakan tadi, ia tergerak hatinya dan ia membersihkan luka-luka, dan bahkan ia mengantar ke tempat penginapan, dan ini. Bahkan ia memberikan biaya untuk pengobatannya ke tempat penginapan itu. Artinya inilah kemampuannya. Ia menolong tanpa mampu, tanpa menunggu mampu. Tetapi inilah kemampuanku. Bapak Ibu saudari, kita tarik dalam kehidupan kita. Saya akan percaya pasti kita memiliki pandangan. Aku harus mampu dulu, baru aku menolong orang lain. Pasti kebanyakan seperti itu dalam kehidupan kita. Tetapi dalam firman ini ingin mengajarkan kita, sesungguhnya kapan sebenarnya kita mampu. Saya akan percaya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, tolonglah orang tanpa sum kita mampu. Artinya, tolonglah orang, inilah kemampuan yang kumiliki, inilah yang kuberikan, inilah sesuatu yang kuberikan kepadamu untuk menolongmu. Inilah apa adanya. Digambarkan di dalam firman Tuhan ini, ketika kita ingin menolong orang lain, bukannya kita menolong orang lain menunggu kita mampu, tetapi tanpa kita mampu pun kita bisa menolong orang lain, karena itulah kemampuan kita. Kita renungkan itu dalam depan kita. Bahkan yang berikutnya, saya petik poin-poinnya. Kita belajar dari orang Samaria ini. Ia menolong tanpa bersungut-sungut. Ia mengorbankan waktunya seharian, ia full menolong orang itu. Bahkan ia menyediakan fasilitas yang ia miliki, misalnya keledainya, ia mengantarnya ke tempat ini. Bahkan banyak lagi nilai-nilai yang penting
yang dapat kita pelajari, bagaimana cara orang Samaria menolong orang yang susah. Bapak Ibu yang kasihi, ingat di dalam kehidupan ini, ketika hari ini kita sehat, senang, memiliki kekayaan, jangan sampai kita memiliki kesombongan, merendahkan diri, bahkan kita meninggikan diri, jangan. Karena ingat, hidup kita terkadang di atas, terkadang kita di bawah. Harta itu bisa habis satu malam. Kesenangan itu bisa membuat kita sedih. Bahkan hidup ini cepat rotasinya dan selalu cepat berjalannya. Dan ingat, kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita bisa hidup ada orang lain, dan kita ini adalah makhluk sosial, dan kita adalah makhluk yang selalu bersama-sama. Dan melalui firman ini, ingat, ketika kita menolong orang lain, seperti orang Samaria ini, ia memberikan cara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.